Ya, saya sudah terhubung lewat video call dengan Benny Edward, warga di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam, Benny. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Benny, Anda baru keluar dari penjara ya, belum lama? Benar, Mbak. Tanggal 16 April baru keluar, Mbak. Ya, Anda di penjara karena dilaporkan pencemaran nama baik karena Anda mendokumentasikan tindakan yang juga dilakukan oleh oknum aparat. Tapi sebelum bahas spesifik soal tindakan yang membuat Anda dikriminalkan, Mas Benny, saya ingin tahu kan yang jelas Anda sejak tahun 2014 nih intens merekam pungli yang terjadi di jalanan terutama. Apa yang mendorong Anda merekam berbagai peristiwa itu dan kemudian mengunggahnya ke YouTube? Pertama karena pengalaman pribadi, Mbak. Ketika saya menjadi korban pungli, lalu saya merasa ini tidak boleh terus-terusan terjadi, terus-terusan dibiarkan. Karena pada saat menjadi korban pungli itu pun sebenarnya kondisinya saya tidak bersalah. Tidak ada pelanggaran atau pelanggaran yang saya lakukan tapi diminta uang. Nah, saya pengen ini ada perubahan karena seharusnya sebagai masyarakat atau pengendara ketika di jalan bertemu dengan oknum aparat seharusnya merasa nyaman. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Beberapa kali, bahkan sering kali saya dalam perjalanan darat itu hampir selalu menjadi korban. Hampir menjadi korban, seperti itu, Mbak. Dan kemudian? Karena itu saya ingin ada perubahan. Oke, jadi seberapa sering tuh Anda sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara karena Anda dikriminalisasi begitu ya? Seberapa sering Anda merekam pungli-pungli yang terjadi di jalanan? Sejak pengalaman pribadi itu, saya tekadkan untuk melakukan perubahan, terutama sebagai masyarakat, peran saya sebagai masyarakat dalam membantu program pemerintah. Cuma dari sini posisi saya hanya sebagai untuk mengungkap pungli itu. Cukup sering, terutama di daerah-daerah yang memang cukup rawan pungli. Paling sering itu terjadi ketika saya berada di dinas di Palembang. Dan sepanjang Anda itu sejak 2014, baru terakhir ini yang kemudian ketika Anda di Medan, Anda dilaporkan balik ke polisi? Atau sebelumnya sudah ada ancaman atau sudah ada orang atau oknum aparat yang merasa gerah begitu dengan berbagai video yang Anda upload ini? Benar, sebenarnya dari tahun 2018 itu sudah mulai ada bentuk-bentuk intimidasi yang saya dapat, Mbak. Ini bukan kali pertama saya diancam dengan Undang-Undang ITE dengan pencemaran nama baik. Awalnya itu terjadi ketika saya mengungkap pungli di Taman Makam Pahlawan Palembang. Di situ pun sebenarnya saya hampir menjadi korban berita bohong, di mana oknum salah satu admin di akun Lantas Palembang menyebar berita bohong terkait hasil sidang disiplin oknum anggota yang ketika itu terduga melakukan pungli. Di situ saya disebutkan akan dilapor balik karena melakukan pencemaran nama baik institusi. Dan banyak lagi juga intimidasi yang saya dapatkan selain dari intimidasi secara verbal ataupun bahkan secara fisik juga. Ketika saya di Jakarta, ketika saya di Kelapa Gading, kalau tidak salah di situ saya malah sempat dipukul 2 oknum anggota karena pada saat itu terlihat saya merekam aktivitas mereka di tengah jalan yang merupakan tempat publik. Pernah juga ketika di Palembang saya juga pernah sempat disandera selama 1 jam di pos polisi. Lagi-lagi karena merekam aktivitas polisi yang terjadi di tempat publik, yang mana tidak seharusnya memang tidak ada larangan melakukan rekaman di tempat publik. Pastikan kamu selalu nonton Trans 7 dan jangan lupa untuk follow sosial media kami ya.